Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa mata kuliah ERB 454 Kewirausahaan kelas CC izin mempresentasikan tugas kami yang berkonsep Open Trip dengan nama Stra Voyage. Pertama-tama, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Kurota Indonesia dengan NRP 21-2022-011 dan rekan saya. Nama saya Aniska Kalista Cahaya dengan NRP 21-2022-001. Saya Mahira Rizky dengan NRP 21-2022-009. Saya Kisha Elaisi dengan NRP 21-2022-022. Dan saya Yusmira Fernando dengan NRP 21-2022-036. Untuk slide berikutnya, kami mempresentasikan daftar isi sesuai dengan soal yang tertera pada ujian. Yang pertama dari daftar isi adalah design thinking yang berisi empathize, define, idea, prototype, dan test. Untuk yang kedua ada business model canvas yang berisi value proposition, customer segment, channel, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Yang pertama-tama dalam konsep proses design thinking adalah empathize. Dalam proses empathize ini dilakukan observasi perilaku dan wawancara dengan target pasar. Untuk observasi perilaku sendiri bisa diambil dari wanita yang melakukan solo traveling, menunjukkan perilaku yang mencerminkan peningkatan kepercayaan diri, ketahanan, dan kemandirian, yang kemudian dibuktikan pada slide selanjutnya, yaitu wawancara dengan target pasar. Wawancara dengan target pasar berada pada range 18 tahun sampai 45 tahun. Dari hasil wawancara ini diperoleh hasil dan pertanyaan dari wawancara berupa yang pertama, apakah Anda pernah melakukan solo traveling? Jawaban dari narasumber, wanita berusia 21 tahun, menjawab pernah, dan kemudian menceritakan pengalaman beliau. Yaitu, yang saya kutip, dari awal saya berpikir akan bebas dari masalah waktu yang direncanakan. Saya pergi ke Jakarta dengan barang bawaan yang tidak banyak. Di sana saya merasa sangat berkesan karena bepergian sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, apa tantangan atau kekhawatiran terbesar yang Anda atau perempuan lain hadapi saat melakukan solo traveling? Dari narasumber wanita berusia 21 tahun. Dalam konteks keamanan, saya takut tersesat dan kehilangan barang, juga takut salah kelola uang. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda bergabung dengan komunitas traveler? Kemudian dijawab oleh narasumber wanita berusia 20 tahun pernah mengikuti komunitas grup WhatsApp berisi info camping trip. Kemudian dari situ beliau mendapat pengalaman baru selama solo traveling. Pada slide selanjutnya ada juga pertanyaan lanjutan. Apa pendapat Anda tentang konsep trip khusus wanita? Dan saya kutip, konsep trip khusus wanita ini sangat bagus dan positif karena demi keamanan dan kenyamanan para solo traveler. Aspek kenyamanan mungkin adalah poin penting. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa keuntungan utama dari traveling sesama wanita? Kemudian saya kutip lagi, memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk lebih percaya diri menjelajahi tempat, mengembangkan diri, mengeksplorasi minat tanpa penghalang dan memperluas jaringan sosial. Yang terakhir adalah saran untuk sesama wanita yang ingin mencoba eksplorasi tujuan baru. Saya kutip adalah utamakan keselamatan dan kenyamanan bagi para wanita agar semua aspek terpenuhi. Tidak hanya mementingkan pengalaman berpetualang saja, aspek seperti menawarkan kegiatan yang disesuaikan seperti wellness, retreat, eksplorasi culture, dan adventure. Yang kemudian yang kemudian dibagi menjadi analisis poin berupa 6 poin, yaitu dari pengalaman solo traveling, tantangan dan kekhawatiran, manfaat komunitas traveler, pandangan terhadap trip khusus wanita, keuntungan traveling sesama wanita, dan saran untuk calon solo travel wanita. Yang kedua, dari proses design thinking adalah define. Analisis dari lanjutan dari analisis fase empathize, yaitu banyak wanita merasa tidak aman bepergian sendiri atau dalam kelompok campuran karena mereka mempunyai kekhawatiran tentang pelecehan privasi dan juga keamanan di penginapan, sehingga membuat mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih rileks, empowering, dan mendukung sesama wanita.
identifikasi masalah, mayoritas layanan OpenTrip tidak menyediakan fasilitas yang spesifik untuk wanita. Kemudian, kami menentukan prioritas. Sebagian besar layanan OpenTrip yang saat ini belum secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan unit perempuan. Kami lebih menyesuaikan preferensi aktivitas yang lebih relevan bagi pelancong wanita, sehingga menciptakan pengalaman perjalanan yang optimal. Untuk perumusan pernyataan atau problem statement, banyak perempuan memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan sebagai sarana eksplorasi diri. Namun, keinginan tersebut sering terhambat oleh berbagai kekhawatiran, mulai dari aspek keselamatan, jaminan kenyamanan, dan stigma sosial. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu merupakan ideate. Tahap ketiga yang dilakukan dalam proses design thinking adalah melakukan brainstorming, mind mapping, dan pendekatan analogi. Ideate adalah menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Brainstorming di sini merupakan beberapanya, isinya diantaranya adalah paket OpenTrip dengan pemandu, trip khusus wanita dengan opsi solo trip, trip secara berkelompok, lalu ada kolaborasi dengan komunitas traveling online atau offline, lalu kolaborasi dengan komunitas lokal, dan terakhir kolaborasi dengan brand yang berafiliasi dengan traveling dan menggunakan platform sosial media. Selanjutnya, di sini ada mind mapping tentang OpenTrip Traveling Women Only, yang dimana isinya yang pertama itu ada platform teknologi, contohnya itu website booking dan info untuk perjalanan. Yang kedua ada revenue, contohnya itu kemitraan dengan hotel, transportasi, dan brand lokal. Yang ketiga ada target pasar, yang diantaranya itu merupakan wanita dari umur 18 sampai 45 tahun. Selanjutnya ada layanan utama yang isinya paket trip domestik dan internasional. Selanjutnya ada keamanan dan kenyamanan, isinya merupakan akomodasi dan transportasi aman khusus wanita. Selanjutnya ada nilai tambahan, yaitu kolaborasi dengan brand asosiasi wanita dan dokumentasi dari tim profesional. Yang terakhir ada pemasaran dan komunitas yang menggunakan platform sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Selanjutnya, tahap keempat dari design thinking adalah prototyping. Proses pertama dari prototyping itu merupakan identifikasi solusi. Dapat menghasilkan konsep awal produk atau jasa yang dapat diuji untuk melihat apakah solusi benar-benar menjawab kebutuhan wanita yang ingin bepergian dengan aman, nyaman, dan memberdayakan. Berikut ini terdapat beberapa ide yang dihasilkan pada poin-poin sebelumnya. Di antaranya yaitu 1. Membuat akun media sosial sebagai langkah awal pemasaran digital. Sebagai tahap awal dalam memulai usaha OpenTrip khusus wanita, salah satu langkah strategis yang diambil adalah membuat akun media sosial resmi pada platform yang memiliki jangkauan luas dan visual tinggi, seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua, menggunakan konten visual sebagai daya tarik dan branding. Setelah akun sosial media berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah mengunggah berbagai jenis konten visual menarik, baik dalam bentuk foto maupun video singkat, yang menampilkan keunikan dan nilai lebih dari program OpenTrip ini. Yang ketiga, itu merancang poster promosi keberangkatan perdana sebagai uji coba terbatas. Untuk memperkenalkan program ini secara lebih konkret kepada masyarakat, tim pengembangan juga akan membuat dan menyebarluaskan poster digital promosi mengenai keberangkatan pertama. Dari agen OpenTrip ini, poster ini akan membuat informasi lengkap seperti identitas tujuan, tanggal keberangkatan, kuota peserta terbatas, serta berbagai fasilitas dan keuntungan yang akan diperoleh peserta gelombang pertama. Selanjutnya, tahap kelima dari design thinking itu dan merupakan tahap terakhir, yaitu tes. Tahap kelima yang dilakukan dalam proses design thinking adalah seleksi kelompok pengguna, sesi pengujian pengguna, pemantauan dan pengamatan, analisis dan literasi, dan yang terakhir pengembangan atau pengujian lanjutan.
Testing merupakan menguji prototipe atau solusi yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya secara lebih luas dengan pengguna akhir untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama itu ada seleksi kelompok pengguna. Pada tahap awal, tim rekrutmen peserta uji coba dengan kriteria sebagai berikut. Perempuan berusia 18 sampai 45 tahun, menyukai kegiatan traveling tetapi memiliki kekhawatiran terkait keamanan atau kenyamanan saat bepergian sendiri dan belum pernah mengikuti layanan OpenTrip dari travel ini sebelumnya. Metode seleksi dilakukan melalui formulir pendaftaran online, wawancara via chat atau telepon, dan prioritas pada keberagaman latar belakang. Selanjutnya, tahap kedua yaitu sesi pengujian pengguna. Peserta mengikuti program OpenTrip edisi terbatas dengan itinerari 2-3 hari ke destinasi wisata domestik, misalnya pantai atau pegunungan. Fitur yang diuji diantaranya tour guide dan kru wanita, penginapan aman dan fasilitas privat, waktu istirahat yang cukup, dan yang lainnya. Tahap ketiga yaitu pemantauan dan pengamatan. Selama perjalanan, tim internal melakukan observasi langsung, mencatat interaksi peserta, kenyamanan selama transportasi, waktu istirahat, dan aktivitas kelompok. Hal yang diamati yaitu reaksi peserta terhadap itinerari, rasa aman atau nyaman saat berpindah tempat, antusiasme mengikuti sesi komunitas, dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya, tahap keempat, wawancara pasca penggunaan. Setelah perjalanan selesai, peserta mengikuti wawancara singkat, pertanyaan terbuka dan tertutup mengenai pengalaman mereka yang terfokus pada tingkat kenyamanan dan keamanan, fasilitas khusus yang paling berguna, hal paling menyenangkan dan paling mengganggu selama trip, keinginan untuk merekomendasi kepada teman, saran dan perbaikan. Yang kelima, merupakan analisis dan iterasi. Tim mengumpulkan semua data dari observasi, wawancara, dan kuesioner, lalu mengelompokkan temuan menjadi 3 kategori yang berhasil, perlu ditingkatkan, dan tidak efektif. Yang kedua, menyusun daftar prioritas perbaikan, misalnya menyesuaikan durasi kegiatan, memperbanyak waktu istirahat, atau memperjelas komunikasi jadwal. Yang terakhir itu, literasi dilakukan pada itinerari, materi promosi, dan SOP layanan. Tahap yang terakhir merupakan pengujian lanjutan. Setelah iterasi dilakukan, tim mengadakan pengujian lanjutan dengan kelompok baru dalam usia 18-45 tahun, namun berbeda dari batch pertama. Tujuannya itu diantaranya untuk menguji efektivitas perubahan yang sudah diterapkan, memastikan hasil yang konsisten di berbagai latar belakang pengguna, dan menyempurnakan konsep OpenTrip sebelum skala komersial diluncurkan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan penerapan BMC atau Business Model Canvas pada gagasan bisnis yang kami pilih. Step pertama adalah Customer Segment. Di customer segment ini, kami membutuhkan pelanggan yaitu perempuan usia 18-45 tahun, yang merupakan solo traveler perempuan, yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, ibu muda, lalu usia produktif dengan daya beli dan keinginan eksplorasi, memberikan perempuan yang mencari perjalanan dengan keamanan dan kenyamanan, serta solo female traveler untuk semua usia dewasa, komunitas perempuan, dan grup kecil. Lalu selanjutnya, ada step 2 yaitu value proposition. Pertama adalah dikarenakan banyaknya perempuan membutuhkan healing, me time, ataupun eksplorasi diri di lingkungan yang saling mendukung kenyamanan aktivitasnya, membutuhkan perjalanan khusus perempuan untuk mengakses pengalaman unik dan berkesan. Nah, kami di sini kolaborasi dengan brand asosiasi wanita yang memiliki perjalanan yang memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis perempuan, tidak sekadar wisata biasa, dan memberikan rasa aman dan nyaman saat berpergian. Selanjutnya, step 3 adalah channel. Yang pertama, kami memiliki media sosial, yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube. Website resmi dengan informasi yang fleksibel. Forum komunitas online, yaitu WhatsApp dan Line. Review dan rating dari pelanggan sebelumnya. Dan kolaborasi dengan komunitas perempuan dan platform reservasi trip seperti Traveloka, Agoda, dan lain-lain. Lalu ada step 4, yaitu Customer Relationship. Nah, kami tuh di sini membangun kepercayaan dari rasa aman saat perjalanan dan aktivitas.
Reservasi kami berbasis online dengan terdapat konsultasi sebelum trip, bisa online maupun offline. Lalu kami follow up pasca trip dengan testimoni, survei kepuasan, dokumentasi, dan terdapat album foto juga. Lalu kami juga memberikan tempat bagi pelanggan untuk terlibat dalam komunitas agar mempunyai ruangnya. Lalu step kelima adalah revenue system. Yang pertama adalah penjualan slot paket open trip, kemitraan dengan penginapan transportasi dan UMKM, merchant, dan sponsorship dan brand partnership. Lalu step keenam adalah key research. Yang pertama adalah platform digital dan media sosial, yaitu Instagram, TikTok, Facebook untuk pemasaran dan pemesanan. SDM atau sumber daya manusianya meliputi tim pemasaran, administrasi, dan tour leader perempuan. Lalu step ketujuh adalah key activities, yaitu menyesuaikan preferensi kebutuhan dan kenyamanan perempuan, perencanaan itinerary yang aman sesuai kebutuhan perempuan, pengaturan logistik dari awal hingga akhir perjalanan, marketing dan promosi, manajemen hubungan dengan customer, mengembangkan servis dan kualitas dari hasil review. Lalu ada step ke-8 yaitu key partner. Kami di sini bekerja sama dengan hotel, local guide, dan jasa transportasi yang ramah dengan perempuan. Lalu influencer wanita akan kolaborasi untuk branding awareness. Lalu ada kerjasama dengan brand lokal yang menyediakan berbagai macam produk bahkan jasa. Lalu ada asuransi perjalanan untuk mencakup perlindungan risiko. Lalu ada komunitas perempuan yang menjangkau target market. Lalu yang terakhir ada step ke-9 yaitu cost structure. Terdapat dua. Yang pertama adalah fixed cost dan variable cost. Nah, untuk fixed cost-nya sendiri, biaya untuk local guide, administrasi dan tour leader-nya itu perempuan. Biaya untuk jasa transportasi seperti bus, shuttle, atau rental kendaraan. Lalu ada sewa akomodasi yaitu hotel, apartemen, atau homestay. Kalau untuk variable cost-nya, ada biaya untuk penyediaan makanan, biaya tiket masuk wisata, dan biaya asuransi peserta, serta perlengkapan kesehatan dan keamanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih definisi dari customer segment, beberapa blok utama dari business model Canvas ini. Yang pertama itu adalah customer segment. Customer segment ini tuh didefinisikan pelanggan itu merupakan inti dari model bisnis. Jadi sebenarnya tanpa pelanggan itu tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama kan? Nah, customer segment itu mencakup beberapa jenis pelanggan yang memiliki kebutuhan, preferensi, dan perilaku yang serupa. Nah, customer segment juga mempunyai 5 segmen yang terpisah. Jadi, kalau misalnya kebutuhan mereka memerlukan dan membenarkan tawaran tertentu, itu membutuhkan customer segment. Mereka tuh dijangkau melalui saluran distribusi yang berbeda. Nah, hal-hal tersebut juga memerlukan jenis hubungan yang berbeda. Lalu mereka juga mempunyai keuntungan yang jauh berbeda dan mereka juga bersedia membayar untuk berbagai aspek penawaran. Lalu untuk step yang kedua, yaitu value proposition. Nah, itu tuh tentang nilai atau manfaat utama sebuah produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, ini tuh menjelaskan kalau misalnya pelanggan tuh harus memilih produk atau layanan tertentu dari perusahaan tersebut daripada produk atau layanan pesaing. Jadi, pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis ini tuh yang pertama ada dari menarik pelanggan, mempertahankan pelanggan, membedakan dari pesaing, mendukung pemasaran dan penjualan, mendorong kesuksesan bisnis. Nah, value proposition ini tuh memberikan pengalaman unik dan pemberdayaan perempuan. Lalu terdapat komunitas dan networking, dan pengalaman unik dan pemberdayaan perempuan. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada channels, yaitu saluran distribusi yang penting dalam sebuah bisnis karena merupakan sarana bagi perusahaan untuk menghubungkan produk dan layanan mereka. Ada media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau X, lalu website resmi dan platform booking, dan partner travel agen dan hotel yang aman dan nyaman. Promosi juga dilakukan di komunitas seperti grup khusus traveler perempuan yang kami buat di grup WhatsApp komunitas Woman Traveler. Ini sangat membantu menjangkau target pasar secara langsung dan lebih personal. Lalu customer relationship, yaitu menggambarkan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu, yang mencakup strategi dan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Bentuk customer relationship yaitu customer service, yang memberikan layanan customer yang responsif, bisa melalui personal chat dan email, juga website. Lalu ada loyalty program untuk customer tetap. Di sini kami menawarkan diskon trip, merchandise, atau prioritas pendaftaran untuk pelanggan yang sudah pernah ikut trip sebelumnya. Lalu kegiatan pre-trip
gathering, dan post-trip sharing. Sebelum trip, diadakan pertemuan online atau offline agar peserta saling mengenal. Lalu setelah trip, diadakan sesi berbagi cerita atau testimoni untuk mempererat hubungan emosional dan mendorong word of mouth marketing. Lalu ada revenue streams, yaitu mewakili uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan. Jadi biaya harus dikurangkan dari pendapatan untuk menghasilkan pendapatan. Biaya pendaftaran OpenTrip ini adalah sumber pendapatan utama. Peserta membayar sejumlah biaya untuk mengikuti paket perjalanan yang sudah dirancang. Lalu ada merchandise dan goodie bag khusus. Sponsorship atau brand partnership perempuan dengan target pasar yang spesifik untuk perempuan. Lalu kemitraan dengan hotel dan destinasi wisata. Beberapa penginapan atau destinasi bisa memberikan komisi jika membawa grup. Berikutnya saya serahkan kepada rekan saya. Dan selanjutnya masih tentang poin dari BMC, itu ada key resources. Dari building block-nya itu menjelaskan aset terpenting yang diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi. Nah, ini mengidentifikasikan dan menguraikan aset kunci yang diperlukan oleh perusahaan untuk berjalan operasi bisnisnya yang menghasilkan nilai dan juga keunggulan kompetitif. Jadi, aset penting yang dibutuhkan untuk berjalan bisnis untuk OpenTrip ini, khususnya perempuan, itu adalah sumber daya utama meliputi tim manajemen operasional, tim pemasaran, dan yang utama tour leader perempuan yang berpengalaman. Dari tour leader ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta perempuan, terutama dalam perjalanan ke destinasi yang baru atau asing. Dari sebelum-sebelumnya harus ada sosial media, karena semua terlihat dari peran first impression terhadap calon konsumen, yaitu pasti platform digital, sistem digital untuk pendaftaran, pembayaran, pengelolaan perjalanan, website yang responsif dan user-friendly, menampilkan paket OpenTrip, itinerary, testimoni peserta, serta tertera informasi keselamatan perjalanan. Ada juga jaringan mitra lokal, itu meliputi transportasi dan hotel atau penginapan. Ada juga dari transportasi itu ada bus, shuttle, rental mobil yang terpercaya dan aman untuk perempuan. Tidak hanya transport, tapi juga ada hotel atau penginapan yang kategorinya dibutuhkan oleh OpenTrip ini yang spesifik, itu tentang perempuan. Kerjasama dengan UMKM juga untuk aktivitas wisata seperti workshop, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan tur budaya. Selanjutnya ada key activity. Ini ada menjelaskan hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya berhasil juga. Menggambarkan serangkaian kegiatan penting yang harus dilakukan untuk operasi bisnisnya menciptakan nilai yang menciptakan value bagi pelanggan. Juga mencakup berbagai tugas proses operasi yang diperlukan untuk menghasilkan, mengirimkan, dan mendukung produk atau layanan perusahaan. Dan kita ini kan jasa, jadi kita ada kegiatan merancang memasarkan itinerary yang sesuai untuk perempuan. Itu diantaranya harus ada menyusun rencana perjalanan, memastikan destinasi aktivitas dan akomodasi, ada mengatur logistik juga, itu dari order transportasi dilanjut pemastian akomodasi, ada penyusunan jadwal atau rundown, perjalanan yang terstruktur, sampai ke pengaturan dokumentasi selama perjalanan. Yang ketiga itu kegiatan marketing dan promosi selama perjalanan. Ada juga yang keempat, pengelolaan manajemen hubungan untuk customer dalam bentuk interaksi komunitas. Yang kelima, sebenarnya ini setelah perjalanan, yaitu pengembangan atau upgrade jasa, juga kualitas manajemen dari hasil review customer yang sudah mengikuti OpenTrip. Selanjutnya ada key partnership. Blok ini mencakup semua pihak eksternal untuk bekerja sama dengan perusahaan kami. Itu ada penginapan dan transportasi lokal, itu kemitraan dengan akomodasi dan transportasi ramah perempuan untuk keamanan dan kenyamanan, juga akses ke sumber daya tambahan utama juga. Terus yang kedua ada influencer perempuan, sifatnya kolaborasi untuk promosi, untuk peningkatan brand awareness juga. Yang ketiga UMKM, karena memberikan destinasi wisata, mengajak pelaku usaha untuk menyediakan usaha mereka, mau itu dalam bentuk food, fashion, souvenir, dan aktivitas daerah khasnya. Yang keempat ada asuransi perjalanan. Ini kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menyediakan paket asuransi perjalanan khusus perempuan yang mencakup perlindungan terhadap risiko tertentu. Itu berupa kecelakaan, kehilangan barang, dan keamanan pribadi. Yang terakhir ada komunitas perempuan. Karena menjangkau target pasar melalui komunitas terkait bisa juga berupa kolaborasi dalam acara gathering atau workshop terkait
traveling. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami melalui ide bisnis open trip khusus perempuan. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa model bisnis open trip ini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan perjalanan, tapi juga mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan pemberdayaan perempuan dalam berwisata. Terima kasih. Maaf bila banyak kekurangan dari tiap anggota kami. Salam sejahtera.